Banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa miskin itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Padahal kenyataannya nggak gitu, teman-teman. Karena dalam agama pun kita diajarkan untuk berusaha dan berdoa. Miskin bisa jadi kondisi yang kita alami sekarang, tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. Hidup ini penuh dengan peluang dan perubahan, asal kita mau berusaha dan tidak mudah menyerah. Sekarang pertanyaannya, gimana dong caranya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan? Kunci yang pertama adalah meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Kondisi ekonomi yang kurang mampu sebenarnya bisa menjadi peluang untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Mendapatkan beasiswa atau bantuan pemerintah bukan berarti pasrah dengan keadaan, melainkan menjadikan kondisi tersebut sebagai batu loncatan untuk memperbaiki masa depan. Banyak lembaga, baik dari pemerintah maupun swasta, yang menyediakan beasiswa khusus bagi siswa atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Biasanya, syarat utama untuk mendapatkan beasiswa ini adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Dengan memanfaatkan status ekonomi ini secara jujur, seseorang bisa mengajukan permohonan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya sekolah atau kuliah yang terlalu besar. Selain itu, ada juga beasiswa yang memberikan bantuan biaya hidup, sehingga penerima beasiswa bisa lebih fokus belajar dan mengembangkan diri. Kalau teman-teman sudah bukan di usia sekolah pun, bukan berarti tidak bisa mencari ilmu terus. Karena menambah ilmu kan tidak terbatas di bangku sekolah saja. Kita bisa tetap belajar, baik dari internet, buku, atau dari pengalaman orang lain. Misalnya cari tahu, gimana sih kok orang lain dagangnya bisa sukses ya? Apa tipsnya? Atau misalnya ada tetangga yang tahu-tahu sukses ekspor batok kelapa ke luar negeri misalnya. Coba dong ngobrol-ngobrol. Siapa tahu bisa nambah ilmu kita. Jangan berhenti untuk menambah keterampilan baru yang bisa meningkatkan nilai diri kalian di dunia kerja atau usaha. Misalnya aja belajar jahit, masak, bikin kue, memperbaiki elektronik, atau keterampilan digital, karena ini bisa menjadi modal untuk membuka usaha sendiri. Tidak perlu gengsi untuk mulai pekerjaan apapun asalkan halal dan tidak merugikan orang lain. Banyak kok orang sukses yang awalnya juga sederhana. Kunci yang kedua adalah menggunakan bantuan sebagai modal untuk perubahan. Selain beasiswa, pemerintah juga menyediakan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu. Contohnya adalah program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya. Untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini, masyarakat perlu mendaftarkan diri lewat RT RW atau kelurahan setempat dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dengan memanfaatkan program-program ini, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan jadi lebih terjamin, sehingga beban ekonomi keluarga lebih ringan. Bantuan yang diterima sebaiknya digunakan sebaik mungkin, misalnya aja untuk menambah keterampilan, modal usaha kecil, atau mendukung pendidikan. Bukannya malah dipakai untuk beli rokok atau main judi online. Dengan cara ini, bantuan yang didapatkan tidak hanya sekedar meringankan beban sesaat, tapi juga menjadi modal untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kunci yang ketiga adalah meningkatkan penghasilan. Jangan pernah mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Cobalah mencari pekerjaan sampingan, misalnya berjualan online, jadi ojek online, atau menawarkan jasa sesuai keahlian kalian. Banyak peluang usaha kecil yang bisa dimulai dengan modal minim, misalnya aja jual makanan ringan, jualan pulsa, atau jasa cuci motor. Buat teman-teman yang karyawan swasta, kalian juga bisa meningkatkan penghasilan dengan pindah kerja tiap beberapa tahun. Sekarang itu udah bukan zamannya setia dengan satu perusahaan sampai pensiun. Apalagi banyak perusahaan yang dengan mudah memecat karyawan dengan berbagai alasan. Makanya untuk teman-teman yang kerja kantoran, jangan lengah dan selalu cari peluang pekerjaan yang lebih baik. Sebaiknya sih kalian pindah pekerjaan setiap 2-3 tahun karena ini paling memberikan peluang peningkatan gaji yang lebih signifikan dibandingkan dengan tetap bekerja di perusahaan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Soalnya ketika pindah ke perusahaan baru, kalian bisa menegosiasikan gaji awal yang lebih tinggi, mendapatkan tunjangan tambahan, serta memperluas jaringan dan pengalaman profesional. Sementara, kalau tetap di perusahaan yang sama,
kenaikan gajinya biasanya sedikit banget, tergantung kebijakan internal. Kunci yang keempat adalah belajar mengelola keuangan dengan baik. Walaupun penghasilan masih terbatas, usahakan untuk selalu menyisihkan sebagian untuk ditabung atau diinvestasikan. Dengan kebiasaan ini, kalian akan lebih siap menghadapi kebutuhan yang mendadak dan pelan-pelan bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Catat semua pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Dengan begitu, kalian bisa tahu kemana saja uang kalian pergi dan bisa mulai mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Sisihkan sedikit dari penghasilan walaupun kecil untuk tabungan atau investasi tersebut. Nominal kecil ini bisa jadi misalnya hanya 5.000 atau 10.000 per hari, tapi lama-lama bisa terkumpul banyak dan bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak, modal usaha, bahkan untuk mulai investasi. Kunci yang kelima adalah menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Penting banget nih untuk teman-teman sadar bahwa gaya hidup hedonisme atau ikut-ikutan tren itu bisa bikin keuangan cepat bocor. Kadang tanpa disadari, teman-teman suka tergoda untuk beli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, hanya karena ingin ikut-ikutan tren atau kelihatan keren di depan orang lain. Padahal kalau teman-teman terus-terusan mengikuti gaya hidup seperti itu, uang yang seharusnya bisa disimpan atau dipakai untuk hal yang lebih penting malah hilang begitu saja. Jadi mulai sekarang, coba pikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Tanya ke diri sendiri apakah ini benar-benar perlu. Selain itu, menghindari gaya hidup hedonisme juga bisa membantu teman-teman lebih fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya, daripada sering nongkrong di kafe atau beli barang branded, teman-teman bisa alokasikan uangnya untuk menabung atau investasi. Dengan begitu, keuangan lebih sehat dan teman-teman juga tidak lebih stres kalau ada kebutuhan mendadak. Ingat, hidup sederhana itu bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, tapi harus lebih bijak dalam mengatur prioritas dan keuangan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghabiskan uang seperti merokok, mabuk-mabukan, dan judi online juga seharusnya dihindari karena selain tidak baik, ini adalah hal-hal yang menghabiskan uang sia-sia. Hindari juga berutang untuk hal-hal yang tidak penting, misalnya untuk kebutuhan barang mewah atau gaya hidup. Kalau terpaksa berhutang, pastikan memang untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan usahakan segera melunasinya. Kalau teman-teman sering mendapatkan tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup yang keren padahal kalian tidak mampu, kalau kata Mimin sih, lebih baik ganti teman aja lebih murah. Kalau teman-teman yang baik itu, mestinya bisa saling menyemangati dalam kebaikan dan bukannya menjerumuskan. Ngomong-ngomong soal teman, kunci untuk keluar dari kemiskinan yang keenam adalah membangun relasi dan jaringan. Jangan ragu untuk berkenalan dengan banyak orang, terutama yang bisa memberikan motivasi dan peluang. Ikut komunitas, organisasi, atau kegiatan sosial di lingkungan sekitar bisa membantu kita. Dari relasi ini, kalian bisa mendapatkan informasi pekerjaan, peluang usaha, atau bahkan bantuan modal. Jangan takut untuk mencoba hal baru meskipun kalian belum pernah melakukannya sebelumnya. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena mereka berani mengambil risiko dan tidak takut gagal. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bisa menjadi pelajaran berharga untuk melangkah lebih baik ke depannya. Kunci yang ketujuh adalah waspada akan penipuan. Secara umum nyari uang itu nggak gampang, makanya jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang terdengar terlalu bagus. Jangan mudah percaya dengan tawaran mencari uang yang katanya kita bisa cepat kaya atau bisa dapat untung besar dalam waktu singkat, apalagi kalau caranya terlalu gampang. Biasanya tawaran seperti itu adalah penipuan atau scam yang ingin memanfaatkan orang-orang yang mau cepat dapat uang tanpa usaha. Sebelum ikut program atau investasi apapun, sebaiknya cari tahu dulu apakah benar dan ini siapa sih yang menawarkannya. Hati-hati kalau ada yang menjanjikan untung besar tanpa risiko, minta uang di awal, dan memaksa kamu untuk cepat-cepat ikut. Misalnya aja kalau ada yang menawarkan pekerjaan di luar negeri harus hati-hati. Jangan-jangan malah jadi budak seperti banyak kasus di Kamboja dan Thailand. Ingat, tidak ada cara instan untuk jadi kaya. Biasanya butuh usaha, waktu, dan perencanaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang besar. Kunci yang kedelapan adalah keluar dari mindset saya lemah. Kadang lingkungan sekitar membuat kalian minder atau tidak percaya diri karena kondisi ekonomi. Banyak orang yang mohon maaf kekurangan dan semakin parah kondisinya karena punya mentalitas menunggu untuk dibantu dan diselamatkan orang lain. Misalnya aja mikir, wah mana nih bantuan dari pemerintah?
wah mana nih saudara saya yang kaya kok nggak bantu, dan sebagainya. Stop mengharapkan dibantu terus-terusan, dan coba ikhtiar sendiri untuk mencari jalan keluar. Misalnya aja kalau mau menambah penghasilan, ya carilah peluang kerja sampingan atau pelajari keterampilan baru yang bisa meningkatkan nilai jual kalian. Dengan begitu, kalian tidak hanya menunggu, tapi juga aktif memperbaiki keadaan. Berhenti juga membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses atau lebih mampu. Kenapa? Ya karena tiap orang punya jalan hidup dan tantangannya masing-masing. Kalau kita terus-terusan merasa lemah, kita jadi sulit berkembang dan sulit mengambil peluang yang ada. Mulailah dengan menghargai diri sendiri dan percaya bahwa kalian juga punya kemampuan untuk berubah dan memperbaiki keadaan. Kunci yang kesembilan adalah bersyukur dan berdoa. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Rasa syukur bisa membuat hati kita lebih tenang dan tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain. Dari rasa syukur itu, kalian lebih bisa mudah melihat peluang yang ada di sekitar. Kadang peluang itu datang dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Selain itu, jangan lupa juga untuk minta doa dan restu dari orang tua kalau mereka masih ada. Doa dan restu dari mereka adalah kekuatan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kalian. Percayalah bahwa tiap usaha yang kalian lakukan itu tidak sia-sia selama kita sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Jadi mulai sekarang, buang jauh pikiran bahwa miskin itu adalah takdir. Teman-teman insya Allah bisa mengubah masa depan dengan usaha yang dibarengi dengan doa. Dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.